Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas apa yang kemudian membuat Bitcoin dalam 24 jam terakhir itu kembali mengalami rally, walaupun sebenarnya sudah kita expect juga dari beberapa hari yang lalu ketika kita bahas bahwa untuk midterm kita masih cenderung bullish. Dan juga untuk para altcoin holder, saya rasa video ini akan menjadi sangat menarik untuk kalian karena menurut saya tidak lama lagi kita mempunyai chance yang cukup besar untuk mendapatkan semacam mini alt season. Apa alasannya? Kita bakalan bahas semua itu di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,11 triliun dolar atau naik sekitar 2,91%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat rata-rata juga dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 10,26% menuju 26,07 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, alasan kenapa kita melihat market dalam 24 jam terakhir juga cenderung volatil adalah karena pertama, kita mendapatkan earning season di Amerika Serikat. Dan kita melihat stock market Amerika itu cenderung terkoreksi karena salah satunya adalah performa Tesla yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika itu jauh di bawah ekspektasi. Tetapi juga diikuti, kita mendapatkan ada initial jobless claim, continuing jobless claim, dan tadi dini hari, bukan dini hari, tapi tadi malam pukul 11 malam, itu kakek Paul kembali memberikan speech, dan itulah yang sedikit banyak kemudian membuat market kembali volatil. Dan headline utamanya hari ini adalah Powell says inflation is still too high and lower economic growth is likely needed to bring it down. Jadi sebenarnya dominan statement yang disampaikan oleh kakek Powell itu masih mirip saja dengan yang dia sampaikan beberapa kali sebelumnya. Tetapi kenapa kita melihat Bitcoin itu justru performanya cenderung positif? Ada satu statement yang menurut saya cukup menarik yang bakal kita bahas di sini. Nah, beberapa statement yang menurut saya cukup penting di sini adalah inflation is still too high and a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably towards our goal. Paul said in prepared remarks, "We cannot yet know how long this lower reading persists or where inflation will settle over coming quarters." Jadi dia intinya masih menyampaikan ya inflasi masih terlalu tinggi, masih belum sampai ke target kita. Kemudian memang ada beberapa rentetan data inflasi yang menunjukkan progres yang baik, tetapi kita tidak tahu apakah data tersebut masih akan bertahan di angka yang serendah ini. Dan juga kita tidak tahu nih, sampai ke kuartal-kuartal berikutnya kira-kira apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Itu yang intinya disampaikan di situ. Kemudian, while the path is likely to be bumpy and take some time, my colleagues and I are united in our commitment to bring inflation down sustainably to 2%. Ya, jadi ini ya cuma basa-basi lah gitu ya. Walaupun katanya jalannya pasti akan banyak geriginya gitu teman-teman, akan banyak hadangan, tapi kakek Paul dan juga kawan-kawan itu sudah bersatu dan mempunyai komitmen untuk menurunkan inflasi ke angka 2%. Nah, kemudian incoming data over recent months show ongoing progress towards both our dual mandate goals, maximum employment and stable prices. Jadi ini adalah mungkin satu statement yang kemudian ditanggapi positif oleh market gitu, bahwa kakek Paul sudah start untuk acknowledge gitu, untuk memberikan semacam pernyataan yang lebih soft, yang lebih dovish dibandingkan beberapa kali sebelumnya. Artinya dia menyampaikan di sini bahwa untuk sekarang dan beberapa bulan terakhir, kita memang melihat ada progres yang baik menuju ke tujuan kita yang maunya adalah maximum employment dan stable prices. Artinya untuk sekarang kakek Powell at least sudah mengakui gitu ya, sudah mengakui bahwa ada data-data
beberapa bulan terakhir yang menunjukkan indikasi yang positif. Nah, beberapa kali speech sebelumnya itu tidak ada kalimat seperti ini. Seingat saya ya teman-teman, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa kakek Paul sudah mengakui gitu, ada progres yang baik. Dan sekarang kita menuju atau berada di jalur yang benar untuk menuju tujuan mereka ke inflasi di 2% tanpa harus mengorbankan unemployment rate terlalu parah. Still, the record suggests that a sustainable return to our 2% inflation goal is likely to require a period of below-trend growth and some further softening in labor market conditions. Jadi, dia masih menyampaikan bahwa walaupun gitu ya, kita mendapatkan ada progress, tetapi kita masih sepertinya perlu melihat ada semacam softening di labor market. Jadi, dia masih memperkirakan harusnya, atau kakek Paul masih pengen unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu masih sedikit meningkat, teman-teman. Sehingga ketika sekali lagi unemployment rate atau tingkat pengangguran di US itu meningkat, otomatis biasanya itu akan menekan angka demand. Angka demand menurun, itu juga akan membantu inflasi yang terus mengalami penurunan. So, itu adalah intinya teman-teman. Kenapa kemudian kita melihat reaksi positif terutama di Bitcoin? Ya mungkin adalah salah satu statementnya yang di sini teman-teman. Yaitu adalah dia sudah mengakui bahwa ada progres yang baik dari hasil kerja mereka selama ini. Dan kita sudah berada di jalur yang benar atau on track ke tujuan mereka inflasi 2%. Oke, jadi itu mungkin satu kalimat yang cenderung dovish dan ditanggapi positif oleh market. Sehingga kemudian ketika ada beberapa statement yang keluar dan salah satunya yang tadi saya sampaikan, yang paling penting itu adalah pakai Paul udah acknowledge gitu ya, atau mengakui ada progress. Maka kemudian banyak sekali yang merasa bahwa dengan adanya statement tersebut, maka di pertemuan Fed pada tanggal 1 November nanti, kalau kita di sini itu tanggal 2 November dini hari, pada saat itu akan kembali ada Fed interest rate decision. Nah, untuk sekarang konsensus merasa 88%-nya itu the Fed bakalan pause di angka yang sama atau tidak lagi menaikkan suku bunga. Jadi perbandingannya cukup signifikan teman-teman. 88,8% merasa Fed bakalan pause di tanggal 1 November atau kita di sini tanggal 2 November. Tapi ada 11,2% yang masih merasa bahwa the Fed mungkin masih punya ruang untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Dan saya pribadi juga cenderung mungkin setuju ke sekitaran yang ini ya teman-teman, bahwa Fed bakalan pause. Tapi saya nggak tahu apakah menurut kalian Fed masih akan kembali menaikkan suku bunga, ataukah kalian berada di kubu yang sama dengan saya yang merasa bahwa the Fed harusnya sudah selesai menaikkan suku bunganya untuk tahun 2023. Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan ini hanya untuk mengingatkan saja teman-teman, jadwalnya itu nanti di tanggal 2 November akan ada Fed interest rate decision, dan untuk sementara forecast-nya juga udah keluar sesuai dengan konsensus sekarang, yaitu adalah stay di angka 5,5%. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart teman-teman, dan saya pengen mulai dari satu chart nih, yang juga pengen saya bahas, melanjutkan apa yang tadi saya sudah sampaikan di awal video, bahwa kenapa kita bisa saja mendapatkan mini altcoin season dalam waktu dekat. Alasannya sesimpel dari chart Bitcoin dominance, teman-teman. Nah, terakhir kali kita melakukan update soal Bitcoin dominance, kita tahu bahwa memang ekspektasi kita Bitcoin dominance itu masih akan mengalami penguatan, teman-teman. Alasannya kenapa kita akan terus mengalami penguatan? Karena pertama kita melakukan breakout dari range yang sudah menahan Bitcoin dominance dari bahkan Mei 2021 hingga Maret atau bahkan Mei juga 2023. Jadi 2 tahun kita stuck Bitcoin dominance-nya antara range 48% sampai ke 39%. Sebelum pada akhirnya kita valid breakout itu mungkin di sekitaran bulan Juni 2023, dan kemudian selama berbulan-bulan kita terkonsolidasi di sini teman-teman. Sehingga di video terakhir ketika kita update soal Bitcoin dominance, saya sampaikan bahwa clue yang diberikan oleh Bitcoin dominance adalah kita akan kembali melihat peningkatan. Dan itulah yang persis terjadi sekarang teman-teman. Nah, kemudian apa kaitannya dengan soal altcoin season tadi? Nah,
Kenapa saya merasa altcoins akan ada mini altcoin season? Karena Bitcoin dominance sekarang lagi approaching salah satu area yang sangat krusial, teman-teman. Yang sebelumnya kalau kita tarik di sini, kita akan temukan ada area support yang sangat kuat di sini, di sekitaran area 53%. Oke, beberapa kali sebelumnya kita selalu gagal untuk jebol di bawah area tersebut sebelum pada akhirnya naik dan mampu kita jebol di tahun 2021 bulan April. Inilah puncaknya altcoin season, teman-teman. Tapi kemudian, kita sekarang kembali nge-retest ke sekitaran area tersebut. Dan saya expect bahwa area yang sebelumnya menjadi support di sini harusnya akan sekarang flip menjadi area resistance. Dan kita sekarang sudah berada di angka 52,47%, teman-teman. Nah, kenaikan sedikit lagi ke angka 53 sampai ke 54 lah, kita kasih range-nya gitu ya. Ini akan menjadi area yang sangat krusial menurut saya. Kalau rupanya kita sudah start melihat Bitcoin dominance kehilangan momentum gitu ya. Untuk sekarang sih memang belum ada indikasinya. Tapi ketika kita nyampe ke area di sini, saya suspek bakalan ada pelemahan momentum bullish di sini. Dan kita akan start untuk mendapatkan koreksi dari sana. Nah, inilah yang kemudian akan menyebabkan mini altcoin season menurut saya. Oke, jadi untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder gitu ya, atau yang sudah start untuk akumulasi mungkin dari beberapa bulan terakhir dan sekarang merasa bosan dengan altcoinnya dan pengen jualan, saya pengen ingatkan kembali bahwa ada chance bahwa kita akan mendapatkan mini altcoin season. Jadi jangan sampai kalian justru menjual di saat terburuk, yaitu adalah persis sebelum kita mendapatkan semacam mini altcoin season. Itu adalah senario paling konservatifnya, teman-teman. Bahwa kita hanya mendapatkan koreksi dari sini. Bagaimana jika kita justru breakdown dan kembali di bawah area 48% ini? Ini akan menjadi altcoin season yang sangat gila. Dan kalian bisa aja gigit jari kalau misalnya kalian sudah jualan di sini persis sebelum kita mendapatkan semacam altcoin season. Ya, walaupun tidak ada garansi, teman-teman, ya, tidak ada garansi sekali lagi bahwa hal tersebut akan terjadi, tapi untuk chart Bitcoin dominance cenderung mengarah ke sana gitu. Oke, jadi ini akan menjadi salah satu chart yang mungkin akan saya pantau selama beberapa hari ke depan. Ketika kita sudah melihat start Bitcoin itu sideways lagi, gitu ya. Kemudian kita sudah mencapai Bitcoin dominance di angka 53 sampai 54%. Saya bakalan lihat kondisi market seperti apa, dan jika Bitcoin mampu bertahan dengan baik atau lebih baik lagi melakukan rally gitu ya. Rally misalnya ke angka 35 atau 36.000 kemudian start untuk sideways. Dan kita udah mencapai Bitcoin dominance di angka 53 sampai 54% dan kemudian ada mendapatkan pertanda ada pelemahan momentum bullish di Bitcoin dominance. Nah, mungkin itu adalah saat-saat dimana kita sudah akan start melihat altcoin kembali bersinar gitu ya. So, apa yang kemudian terjadi ke Bitcoin? Jadi itu udah kita bahas ya, barusan soal altcoin season. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah melakukan akumulasi dari beberapa bulan yang lalu, mungkin kalau merasa bosan, ini bukan saat yang tepat untuk menjual, teman-teman. Oke, jadi itu cuma pengen saya ingatkan saja ke kalian supaya kalian tidak mengambil kesalahan atau mengambil keputusan yang terburu-buru. Oke, so sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Teman-teman, di video terakhir atau video kemarin kita atau saya pribadi sudah menyampaikan bahwa secara midterm itu saya masih cenderung bullish untuk Bitcoin. Alasannya sesimpel karena kita mendapatkan memang ada clue dari market. Pertama ada breakout dari trendline, diikuti ada konsolidasi di sini, dan kemudian kita kembali breakout. Dan saya sudah sampaikan target pertamanya nanti akan ada sekitaran area 29.800 sampai area 30.000 dolar. Nah, sekarang kita lagi approaching target tersebut. Nah, cuman pertanyaannya mungkin, apakah ada sebagian dari teman-teman yang berhasil untuk mendapatkan setup dari sini atau tidak? Kalau saya pribadi, jujur saja saya tidak mendapatkan setup yang saya mau, dan memang saya ketinggalan move ini. Jadi, ya saya juga tidak terlalu bermasalah sih tentang itu, karena memang sekali lagi, saya wajib untuk disiplin, teman-teman, terhadap setup yang saya mau. Oke, artinya saya harus
melakukan seleksi, jangan sampai saya terburu-buru masuk ke market, dan walaupun gitu ya bias saya benar, artinya bias saya bullish, tapi saya tidak menemukan setup dengan risk to reward ratio yang baik, maka saya tidak boleh memaksakan untuk masuk ke market. Tapi kalau misalnya teman-teman yang berhasil untuk menemukan setup dan kemudian melakukan buy, ya mungkin saran saya sekali lagi adalah secepatnya menggeser stop loss kalian ke arah entry, dan biarkan Bitcoin memperlihatkan apa yang dia pengen lakukan berikutnya. Sekali lagi, belum ada sama sekali indikasi yang menurut saya perlu dikhawatirkan untuk Bitcoin, dan kita sepertinya masih akan approaching target di sekitaran area 29.800 sampai ke area 30.000 dolar. Nah, kalau misalnya teman-teman yang scalper itu mungkin bisa mendapatkan setup di sini kemarin. Karena kita cenderung ada mendapatkan semacam pattern continuation juga, yaitu adalah semacam bullish pennant. Oke, kalau kita lihat di sini, breakout ini mungkin bisa menjadi tempat kalian untuk scalping. Tapi kalau kalian juga tidak mendapatkan setup di sini, oke, kalian juga tidak sempat masuk dari area manapun di sekitaran area di sini, maka saya mungkin tidak menyarankan teman-teman untuk memaksakan kembali masuk di sekitaran area di sini. Karena sekali lagi bagi saya teman-teman, pastikan kalian ada setup-nya dulu. Jangan sampai kalian FOMO dan kemudian berujung loss. Sekali lagi teman-teman, kalau kita lihat di daily chart, kita itu masih berada di range ini. Oke, kita itu belum kemana-mana. So teman-teman, jangan sampai ke bawah FOMO dan kemudian ngasal masuk ketika melihat Bitcoin ada melakukan rally dari 27.000 ke 29.000, lalu kalian takut ketinggalan kereta. Kita tuh belum kemana-mana teman-teman. Dari berbulan-bulan yang lalu, dari Maret sampai sekarang, itu kita masih stuck di angka 31 sampai ke 25.000. So, apa yang kalian khawatirkan gitu loh. Masih banyak setup yang akan muncul berikutnya kalau kalian bersabar. Salah satunya mungkin kalau misalnya kalian yang mau buy adalah ketika kita breakout di sini dan melakukan konsolidasi, ini adalah tempat bagi kalian untuk start kembali masuk. Ya, jadi ini adalah salah satu setup yang mungkin bisa kalian manfaatkan kalau kalian memang belum sempat untuk masuk dari sini, belum sempat masuk dari sini, belum sempat masuk dari sini. Ya, ini mungkin bisa menjadi chance berikutnya. Oke, sedangkan untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari peluang untuk short, saya rasa untuk sekarang juga belum ada clue yang menunjukkan bahwa kita akan mengarah ke bearish. Ya, walaupun short term correction itu adalah sebuah hal yang wajar, tapi untuk penurunan yang terlalu signifikan belum ada indikasinya menurut saya. Kecuali teman-teman menunggu di sekitaran area 31.000 di sini, yang memang sudah terbukti menjadi area resistance yang sangat kuat. Nah, jika kita mendapatkan rally dari sini dan kemudian ada semacam reversal pattern, ini mungkin bisa kalian kembali manfaatkan untuk mendapatkan koreksi. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau buy setup, mungkin bisa menunggu breakout di atas area range di sini, consolidate dan kalian ambil. Kalau yang mau cari sell, kalian harus menunggu setup juga kalau misalnya ternyata ada rejection dari sekitaran area 31.000, diikuti ada reversal pattern, ini mungkin bisa kalian ikuti. Tapi untuk short term, saya melihat Bitcoin masih akan mengalami atau melanjutkan kenaikannya menuju target kita ke 29.800 sampai ke area 30.000 dolar. Simple itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.